Siapapun yang pernah bekerja di rumah sakit arwah, cepat atau lambat pasti pernah mendengar cerita tentang lorong Wing C, lorong paling ujung yang katanya hanya jadi jalur darurat. Jalur yang, kalau kau tanya satpam, katanya sudah dipalang. Kalau kau tanya manajemen, tidak akan ada di denah. Tapi di malam-malam paling sunyi, para perawat tahu lorong itu menunggu. Menunggu langkah takut, menunggu derap sepatu, menunggu nyawa segar. Sari mengingat jelas malam pertamanya bertugas. Usia 22, baru diangkat jadi perawat jaga. Gajinya pas-pasan, kontraknya rawan dicabut kalau banyak menolak shift malam. Dan sialnya, malam itu dia tak bisa menolak. Sudah lewat pukul 11 malam, hujan rintik di atap seng ruang farmasi terdengar bagai ribuan jari mengetuk peti mati. Sari duduk di nurse station, menata lembaran berkas pasien sambil mencuri pandang ke monitor CCTV. Semua bangsal tampak tenang, kecuali satu, kamera lorong Wing C yang bergetar aneh. Gambarnya bersemut, kadang putih hitam, kadang muncul siluet seseorang berdiri membelakangi lensa. Anehnya, lorong itu sudah seharusnya dikunci. Jangan dilihat terus. Bikin dia sadar kau merhatiin. Suara Dini membuyarkan lamunan. Dini, rekan setimnya yang sudah 2 tahun betah di shift malam, melipat tangan di atas map status pasien, menatap Sari dengan senyum lelah. Maksudmu, dia? Sari berbisik, menelan ludah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Mau ngopi? Dini bangkit tanpa menunggu jawaban. Tangan Dini sempat menepuk bahu Sari pelan, seolah ingin menyalurkan setitik keberanian. Sari menarik napas panjang. Ia memaksa matanya menatap layar CCTV lagi. Gambar lorong Wing C kini bersih. Tidak ada siluet. Tidak ada getar. Seperti tak pernah ada apa-apa. Ia mendesah lega, meski dadanya tetap berdebar. Tapi belum sempat menutup file CCTV, layar tiba-tiba menampilkan sosok gelap berdiri persis di depan kamera. Kali ini dekat sekali, nyaris menempel. Gambar hanya memperlihatkan potongan kain putih kumal, bercak coklat di kerah, dan sesuatu yang menetes ke lantai. Air hitam pekat, atau darah basi. Sari mematikan monitor mendadak. Ia merutuk pada dirinya sendiri. Kenapa juga mau shift malam? Tapi gaji lembur lebih besar. Dan ia butuh itu buat bayar kos, kirim ke ibunya di kampung, dan sedikit tabungan nikah. Kalau tidak kuat, katanya pada diri sendiri, ya pulang. Tapi kata senior-senior lain, siapapun yang kabur dari tugas pertama di rumah sakit arwah, alamat bakal ditunggui, di kos, di angkot, bahkan di dalam mimpi. Lebih baik takut di tempat, daripada dibuntuti pulang. Belum sempat ia berdamai dengan rasa takutnya, suara pintu geser di ujung lorong mendadak berbunyi. Krek, krek. Pelan, nyaring, menusuk telinga. Dini belum kembali, ruangan nurse station sepi. Lampu di lorong Wing C meredup perlahan, satu persatu. Sari menengok ke arah pintu kaca. Terdengar suara kaki, pelan, diseret, lalu berhenti. Bruk. Sesuatu jatuh di lantai keramik, bergulir. Sari bangkit refleks, menahan napas. Dari balik pintu kaca, tampak benda bulat, putih, kusam, seperti boneka. Ia merunduk, mendekat, membuka pintu perlahan. Bau karbol campur amis darah menampar hidungnya. Ia mendekat, meraih benda itu. Tangannya kaku. Yang ia sentuh bukan boneka. Itu potongan kepala manekin bedah, bekas praktik mahasiswa kedokteran, penuh retakan di pipi, namun kedua bola matanya mengarah tepat ke wajah Sari. Mulutnya terbuka separuh, bibirnya disulam dengan benang hitam. Sari menjatuhkannya lagi. Potongan kepala itu berguling, menabrak kaki seseorang. Sepatu putih, seragam perawat, tapi kaki itu kotor berlumur lumpur. Ia mendongak. Sosok di depannya tinggi, mengenakan baju jaga lusuh. Namun kulit di lehernya sobek. Dari robekan itu,
Tak ada kepala. Sari ingin teriak, tapi suaranya hilang di kerongkongan. Dalam hitungan detik, lampu-lampu lorong Wing Che padam semua. Hanya terdengar detak jarum jam dan suara tetes air dari langit-langit. Kepala manekin itu perlahan bergeser sendiri, seolah merangkak. Sosok tanpa kepala itu mundur, berjalan terbalik, kaki menapak, badan membungkuk, masuk ke lorong Wing Che yang kegelapan. Ponsel Sari bergetar mendadak di sakunya. Wah, dari dini. Sar, bantu hitung stok infus dong, di ruang belakang. Kunci di meja. Sari menoleh ke meja. Di sana, kunci besi tua tergeletak. Kunci ruang bekas ruang jenazah. Ruang yang, katanya, tidak boleh lagi dibuka setelah pukul 9 malam. Sari menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Apa dia harus pergi? Kalau tidak pergi, seniornya bakal bilang dia cari mati. Kalau pergi, dia memang bisa mati. Tapi entah kenapa, kaki Sari sudah melangkah. Seolah dikendalikan janji yang tidak dia ucapkan, tapi sudah ditagih malam ini. Lorong Wing Che menelan langkahnya. Di ujung, pintu besi ruang jenazah menunggu dengan ket terkelupas dan bau anyir menembus besi. Ia memasukkan kunci, memutarnya pelan. Klik, gembok terbuka. Dalam ruangan, gelap. Lampu neon satu-satunya berkedip seperti napas orang sekarat. Rak infus berderet, tapi ada ranjang di sudut ruangan. Ranjang mayat, kosong, hanya terlapisi kain putih kusam. Sari mendekat, memeriksa rak. Ia meraih satu kantong infus, memeriksa tanggal kadaluarsa, mencoba fokus. Tapi suara lain memanggilnya. Di balik rak, terdengar bunyi kursi roda berderit. Perlahan, roda itu bergerak sendiri, mengarah padanya. Di atas kursi roda, duduk sosok berselimut kain putih. Kain itu lembab, meneteskan darah hitam ke lantai. Sari mundur. Kursi roda tetap meluncur. Sari berusaha meraih gagang pintu, terkunci. Terkunci? Dia sudah buka gembok, tapi kenapa terkunci lagi? Ia menoleh ke kursi roda. Sosok di atasnya menegakkan badan, kainnya jatuh. Di bawahnya, kepala manekin tadi, kini mulutnya terbuka lebar, menganga, dan mengeluarkan suara. Kembalikan, kembalikan, pintu. Sari menjerit. Tangannya mencakar pintu besi, menendang, memukul. Di luar sana, Dini berdiri di lorong gelap, menatap Sari di balik kaca sempit pintu besi. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara. Maafkan aku. Sari terjatuh. Di sekelilingnya, suara langkah kaki tanpa alas terdengar mendekat. Puluhan langkah. Suara napas pendek-pendek. Dari lantai, muncul jejak basah, bercak hitam yang merangkak naik ke dinding. Lorong Wing Che kembali bernafas. Menelan cahaya, menutup pintu perlahan, klek, gerbang tidak bisa ditutup lagi. Dan Sari tahu, malam pertamanya di rumah sakit arwah belum benar-benar dimulai. Orang-orang bilang rumah sakit arwah itu biasa saja di siang hari. Pasien datang, pasien pergi. Dokter jaga saling menyalip di lorong. Karyawan cleaning service sibuk menyeret pel di lantai putih yang licin dan dingin. Sari mendengar rumor, kalau lantai Wing Che selalu licin bukan karena air pel, tapi karena sesuatu yang merembes dari dinding. Tapi siang hari, siapa peduli? Setelah malam pertamanya terjebak di ruang bekas jenazah, Sari bangun di ranjang perawatan dengan infus menancap di pergelangan tangan. Dini duduk di sampingnya, menatap dengan mata sembab, seolah baru selesai memohon ampun. Aku nggak tahu, Sar. Aku kira pintu itu udah dikunci selamanya, bisik Dini. Sari hanya diam. Suara pintu terbanting di ujung lorong, membuatnya refleks menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara roda infusnya yang bergemeretak. Jam berganti jam. Dokter jaga bilang Sari kena syok. Mungkin tekanan kerja, mungkin tekanan batin. Tapi Sari tahu,
Syok tidak meninggalkan bekas cakaran di kulitnya. Syok tidak membisikkan suara orang mati di sela detak monitor EKG. Syok tidak membuatmu mencium bau kapur barus bercampur amis besi di sela tidur. Sore hari, ia duduk di kursi plastik dekat Nurse Station, menunggu berkas pemulangan. Dini datang dengan selembar kertas, menatapnya ragu. Kalau kamu mau pulang, pulanglah malam ini. Tapi sebelum pulang, kamu harus ke ruang X-ray, kata Dini. Sari mengerutkan dahi. Untuk apa? Jangan tanya. Kalau kamu nggak ke sana, yang dari Wing C bakal nyusulmu ke kos. Kepalanya berdenyut. Antara ingin menertawakan Dini, atau berlari sekencang-kencangnya keluar RS. Tapi entah kenapa, kakinya tetap bergerak. Setengah jam kemudian, Sari berdiri di depan ruang X-ray, pintu besi berwarna biru pudar dengan tulisan, "Tidak boleh masuk tanpa izin." Dini berdiri di sampingnya, berusaha tak menatap mata Sari. "Kamu masuk sendiri. Lihat ke dalam, nanti kamu ngerti," bisik Dini. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Sari berdiri terpaku. Dengan langkah berat, Sari mendorong pintu X-ray. Bau ozon tipis bercampur obat pembersih menusuk hidungnya. Ruangan gelap, hanya lampu indikator hijau yang berkedip di sudut. Di dinding, ada pintu kecil, pintu khusus tempat laci film X-ray. Tapi yang membuat Sari merinding bukan pintu itu. Ia melihat bayangan di cermin. Di sudut ruang X-ray, ada satu pintu lagi. Pintu kayu tua yang sama sekali tak seharusnya ada di sana. Tidak di denah, tidak di blueprint, tidak di penjelasan manajer rumah sakit. Pintu itu separuh terbuka. Dari celahnya, merembes kabut tipis. Bau kapur barus, bau busuk bangkai tikus mati, dan suara detak jam dinding. Tik, tik, tik. Beradu dengan suara napas seseorang di balik pintu. Sari mundur. Tapi di belakangnya, pintu besi tertutup sendiri. Bruk. Hening. Hanya pintu kayu itu yang menunggu. Dan sesuatu di baliknya membisik. "Buka, biar mereka pulang." Tangannya gemetar, meraih gagang pintu kayu. Hangat, seperti memegang tubuh hidup. Dengan napas tercekat, ia mendorongnya pelan. Pintu berderit, membuka lorong sempit, hanya selebar badan, dindingnya kusam berjamur hijau. Di lantai, jejak kaki basah menuntunnya masuk. Sari menelan ludah. Tidak ada jalan mundur. Langkah pertama, bau anyir membakar hidungnya. Langkah kedua, dinding seolah bernafas, catnya menggelembung, menetes cairan hitam. Langkah ketiga, ia melihat ranjang besi tanpa kasur, hanya ditutupi kain putih lembab. Di atasnya, berbaring seseorang, atau sesuatu. Dadanya bergerak naik turun. Dari sela kain, darah menetes ke ember karat di bawahnya. Sari mundur. Tapi lorongnya menutup di belakangnya, berganti dinding batu. Ia terperangkap. Sosok di ranjang itu mendadak terbatuk. Menoleh, kainnya tersibak, memperlihatkan wajahnya. Wajah Sari sendiri. "Kembalikan pintunya," bisik Sari yang terbaring di ranjang itu. Suaranya serak, seperti retak di dalam. Sari meremas dadanya sendiri, denyut jantungnya tak lagi terasa. Suara detak jam semakin keras, memukul-mukul kepalanya. Tik, tik, tik. Tiba-tiba, ranjang bergetar. Sari yang terbaring mendadak membusuk. Kulitnya menghitam, cairan kental menetes ke lantai. Dari balik tengkorak retaknya, seekor tikus putih keluar, menatap Sari sambil mengerat kain kafan. Tikus itu meneteskan darah di kaki Sari, kemudian berlari menembus dinding. Lorong mendadak terang. Cahaya X-ray membutakan matanya. Saat sadar, Sari sudah berdiri lagi di depan pintu kayu, yang kini rapat tertutup. Tangannya berlumuran darah hitam. Ia terengah-engah, menoleh ke pintu besi X-ray. Terbuka. Di sana, Dini berdiri sambil menangis.
Pintu kedua, udah kebuka. Isak Dini, kita nggak bisa nutup lagi, Sar. Kita udah nggak bisa. Tapi suara Dini tenggelam. Di balik bahunya, Sari melihat pintu kayu itu berdenyut. Seperti jantung, berdetak pelan. Lorong Wing C tidak butuh kunci lagi. Pintu X-ray tidak butuh gembok lagi. Mereka sudah bebas. Dan malam kedua di rumah sakit arwah baru saja menagih bayarannya. Hidup Sari, Dini, dan siapa saja yang masih berani mendengar suara di balik pintu. Rumah sakit arwah berdiri di atas tanah sengketa yang katanya dulu kuburan massal. Penduduk sekitar sudah lupa kisah pastinya. Hanya rumor yang bertahan, tanah itu pernah dipagari sesajen dan mantra penutup gerbang kematian. Lalu dibangun rumah sakit di atasnya. Sejak itu, pintu yang seharusnya tak boleh terbuka perlahan memecah retak. Malam ketiga, Sari tidak bisa pulang. Tubuhnya lemas, pikirannya digerogoti suara-suara di koridor. Dini menemaninya di ruang istirahat perawat, menjerang kopi sachet sambil merapal doa pelan. Aku udah coba, Sar. Aku udah minta maaf. Tapi pintu kedua nggak mau ketutup. Dini mendesah. Tangan kirinya gemetar, bekas cakaran tampak di pergelangan. Sari hanya memandang langit-langit yang basah, tetesan air merembes di antara retakan plafon. Dalam kepalanya, suara dari lorong Wing C terus memanggil. Bukan sekadar bisikan, tapi panggilan dari sesuatu yang menunggu. Bangsal tanpa nama. Bangsal itu tak tercatat di denah. Tidak punya nomor ruangan. Tapi setiap perawat yang kebanyakan lembur malam pasti pernah mendengar pintu ganda di ujung lorong, yang kadang muncul, kadang hilang. Konon, itu pintu ke ruang penampungan. Bukan penampungan pasien, tapi penampungan mereka yang menolak pergi. Pukul 2.03 dini hari, Sari terbangun mendadak. Dini sudah tak ada di sisinya. Di Nurse Station, monitor CCTV berderak. Satu kamera menyorot pintu ganda Wing C, terbuka separuh, cahaya redup menetes keluar. Sesuatu merangkak di lantai, membekas jejak hitam. Sosok Dini berdiri di sana, punggungnya membungkuk, matanya kosong, seragam perawatnya berlumur darah di bagian dada. Sari terpaksa turun. Kakinya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Setiap langkahnya bergema di lorong basah. Bau karbol tercampur formalin membusuk. Pintu ganda di ujung lorong Wing C terbuka penuh, menelan Dini yang melangkah masuk. Tanpa sadar, Sari ikut menyusul, seolah kakinya bukan miliknya lagi. Bangsal tanpa nama gelap. Lampu neon hanya satu, redup berkedip. Ranjang besi berderet rapi, belasan, semua tertutup selimut putih. Di bawah setiap ranjang, ada baskom karat menampung tetes cairan hitam. Di sudut, lemari pendingin jenazah berdiri terbuka, pintu-pintunya bergerak sendiri pelan, menimbulkan bunyi cit, 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 yang memecah kesunyian. Di ranjang paling ujung, Sari melihat Dini duduk membelakanginya. Rambutnya kusut, bahunya naik turun seperti orang menahan tangis. Sari mendekat. Tangannya terulur, menyentuh bahu Dini, dingin, basah. Din, pulang yuk. Dini menoleh. Separuh wajahnya busuk. Kulit pipinya koyak, tulang pipinya terlihat jelas. Matanya tidak utuh, tapi bola matanya bergerak gelisah, memandangi Sari sambil terisak. Aku nggak bisa pulang, Sar, mereka udah nitipin namaku di sini. Tiba-tiba ranjang-ranjang lain bergetar. Selimut putih terbuka satu persatu. Bukan pasien, bukan mayat, tapi puluhan sosok membusuk. Kepala separuh hilang, mulut terjahit, dada bolong, bangkit duduk perlahan. Suara napas mereka serempak, pendek-pendek, membentuk gumaman kutukan. Jangan pulang, temani kami, jagakan kami, buka pintu berikutnya. Sari mundur. Kakinya tersandung baskom berisi darah hitam. Cairan itu tumpah ke lantai, merembet ke sepatu putihnya.
Bau anyir menusuk, membuatnya mual. Tapi tubuhnya gemetar kaku. Di antara ranjang, kursi roda tua bergerak sendiri mendekat. Di atasnya, kepala manekin dari malam pertama, mulutnya kini robek lebar, bibirnya berbisik. Tutup pintu? Tidak bisa. Gerbangnya sudah kau bayar dengan napasmu sendiri. Lampu neon meledak. Plek, ruangan tenggelam dalam gelap. Tapi di gelap itu, Sari melihat lorong lain terbuka di balik bangsal. Lorong yang seolah menjulur ke perut rumah sakit, menembus ruang jenazah, lorong yang berakhir di sesuatu yang berdetak, jantung tanah. Sari berusaha kabur, tapi tangannya ditarik. Dini meraih pergelangan tangannya erat. Kalau kamu keluar, mereka ikut. Kalau kamu tinggal, kamu jaga gerbang ini. Pilih, Sar. Air mata Sari menetes. Tapi suaranya tenggelam di antara dengusan napas mayat-mayat yang berdiri mengelilinginya. Dari ujung lorong baru itu, suara-suara lain muncul. Tangis bayi, batuk tua, suara orang mengaji yang fals, derit kursi roda, hingga denting peralatan operasi. Semuanya menuntut satu hal, pintu keempat. Gerbang terdalamlah yang mereka tunggu. Sari meronta. Tapi jemari Dini makin erat, kini dingin bagai es. Sosok-sosok di ranjang turun ke lantai, merangkak mendekat, meneteskan darah di ubin putih. Dalam kepalanya, Sari mendengar suara yang tidak pernah dia kenal. Suara perempuan tua, bangsal ini tanpa nama. Kau yang harus beri nama, namamu sendiri. Lampu darurat menyala. Seketika, Sari mendapati dirinya sendirian. Ranjang kosong. Baskom darah lenyap. Kursi roda hanya besi karatan. Tidak ada Dini, tidak ada sosok mayat. Tapi bau busuknya masih menempel di kulitnya, membasahi lidahnya dengan rasa besi. Sari terseret keluar bangsal tanpa nama. Lorong Wing C kembali gelap. Di Nurse Station, monitor CCTV kosong. Tapi di layar hitam, satu kata muncul berulang-ulang, pulang. Sari terduduk di lantai, meremas seragamnya. Ia sadar, tidak ada pulang. Karena bangsal tanpa nama bukan sekadar ruang. Ia adalah pintu itu sendiri. Dan Sari, Dini, serta siapapun yang sudah memijaknya, hanya tumbal untuk menjaga gerbang tetap terbuka. Malam ketiga pun berakhir. Atau baru saja dimulai, di lorong-lorong rumah sakit yang pura-pura sepi di siang hari, tapi berdegup 1000 nyawa busuk di malam yang lembab.